Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu turun ranjang. Turun ranjang ini merupakan istilah bagi seorang laki-laki yang duda atau bagi seorang janda yang menikahi mantan istrinya atau mantan suaminya. Tapi kebanyakan pada umumnya laki-laki yang duda inilah yang menikahi adik daripada istrinya. Namanya turun ranjang. Kalau laki-laki yang duda menikahi kakak istrinya itu namanya naik ranjang. Kalau laki-laki yang menikahi perempuannya itu adalah kembar dengan istrinya, namanya ngegeser ranjang. Jadi dalam Islam ada yang disebut dengan muhrim atau mahram. Siapa yang disebut muhrim atau mahram tadi? Yaitu seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Ada yang haramnya abadi, ada yang haramnya hanya sementara. Anda bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 22-23 Allah berfirman. Diharamkan bagi kamu menikahi ibu-ibu kandungmu, nenek kandungmu, kemudian anakmu yang perempuan, saudaramu yang seibu sebapak, saudaramu yang sebapak saja, saudaramu yang seibu saja. Haram menikahi saudara kandung ayah yang perempuan. Haram menikahi seorang saudara kandung ibu yang perempuan. Kemudian ini udah 7. Haram menikahi ibu yang menyusui, ibu susu. Haram menikahi saudara sepersusuan. Artinya orang yang menyusu di susu yang sama. Yang perempuan haram dinikahi seorang laki-laki. Haram menikah dengan menantu. Haram menikah dengan mertua. Haram menikah dengan ibu tiri. Haram menikah dengan anak tiri. Haram mempersatukan dua orang saudara kandung. Kakak adik saudara kandung perempuan. Dinikahi dalam waktu bersama. Ini semuanya haram. Nah, ada yang haramnya abadi. Seumur-umur sampai hari kiamat pun tetap haram. Ada yang haramnya itu sementara. Siapa? Ipar kita. Ada ipar, kakak ipar itu haramnya hanya sementara. Haram ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Itu ipar nggak boleh dinikahi karena tidak boleh menikah dengan perempuan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kalau istrinya meninggal dunia, lah yang haram sementara ini gugur. Boleh laki-laki menikahi adik kandung istrinya atau kakak kandung istrinya. Atau dicerai istrinya. Boleh dinikahi oleh laki-laki tadi adik kandung mantan istrinya, kakak kandung mantan istrinya. Inilah yang disebut dengan turun ranjang. Tapi yang diharamkan yang abadi, ibu kandung, nenek kandung, anak kandung, saudara sebapak, saudara seibu, kemudian saudara kandung bapak, saudara kandung ibu, kemudian yang menyusui dia, saudara kandung sepersusuan, ibu tiri, anak tiri, mertua, menantu. Ini semuanya haram secara abadi. Sampai kapanpun hukumnya tetap haram. Itu dia tausiah Mama mengenai turun ranjang. Singkat saja tausiahnya, tapi saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Iya, boleh. Yang ingin bertanya boleh. Siapa yang pertama mau menanya, Bu? Silakan. Silakan, langsung boleh. berdiri. Berdiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eti Rohayati dari Majelis Taklim Al Mustofa, Kecamatan Pacet, Bandung. Mangga Ceti. Yang saya tanyakan, Ya. apa beda silaturahmi di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha sama silaturahmi di hari-hari biasa atau sesudah sholat? Ya, Ceti. Kalau beda tolong dijelaskan. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang namanya silaturahmi dalam Islam tidak diperintahkan hanya pada Idul Fitri, hari Idul Adha. Semua waktu sepanjang tahun
Islam memerintahkan kepada kita untuk selalu silaturahmi. Begitu pentingnya silaturahmi sampai oleh Nabi diukur dengan iman seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, hubungkan silaturahmi. Begitu Allah tidak suka dengan orang yang tidak pernah silaturahmi atau memutuskannya. Nabi bersabda, "Isnani la yanzuru ilaihima fi yaumil qiyamah." Qati'ur rabi wajarusu. Dua golongan orang yang tidak akan ditengok oleh Allah sama sekali pada hari kiamat. Orang yang jahat sama tetangga. Orang yang mutusin silaturahmi. Jadi Ceti, yang namanya silaturahmi tidak hanya hari raya dalam Islam. Sepanjang hari tetap harus silaturahmi. Ya, iya begitu. Ceti, Eti, berarti Pacet. kapan aja silaturahmi harus tetap Dijaga. Katanya silaturahmi juga memperpanjang rezeki, memperluas Man rezeki. habba ayyubsatalo fi rizqi wa yunsawla fi asari falyasir rahimahu. Ya. Siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya banyak silaturahmi. Contoh, Ya. ibu-ibu diundang sama Antep. Ibu tadi makan nggak? Artinya kalau Anda silaturahmi ke Antep dikasih makan. Iya. Coba kalau nggak silaturahmi nggak dikasih makan. Iya benar. Iya Masih kan? lapar ya. Gara-gara silaturahmi. Jadi pada gemuk nih sekarang semua. Iya. Gede tuh. Iya oke. Iya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Mama mengenai turun ranjang. Saya akan bacakan sekarang ini pertanyaan yang masuk melalui hatikahati@an.tv. Ini pas sekali dengan tema kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, kalau seandainya turun ranjang itu adalah wasiat dari salah satu pasangan yang meninggal. Tapi yang diwasiatkan, misalnya si adik ipar, gak mau nikah dengan kakak iparnya. Dalam arti, gak mau menjalankan wasiat tersebut. Apakah itu berdosa, Mah? Tidak sama sekali. Karena yang namanya pernikahan itu yang jalani dia. Ya. Sementara yang namanya wasiat itu tidak wajib diikutin kalau nggak sesuai aturan agama. Ya adanya nggak mau nikah sama abang iparnya udah tahu kelakuannya. Iya. Enggak mendingan nggak punya laki daripada sama dia. Misalnya, iya, dia kakak berdosa. Kakaknya aja makan hati sampai meninggal. Iya, sampai meninggal. Apalagi ntar dia kawin sama dia. Iya, Capek iya. deh. Begitu Nurida ya yang bertanya melalui hatikahati@an.tv. Baik, sekarang ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan. Pacet semua ya. Mangga, Silakan. mangga. Mangga, Mere. Bu. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam, Oce. Ibu. Kancingnya gede-gede banget, Bu. Iya. Nama saya Ibu Haja Nung Siti Sopiati. Eh, Iya, Mangga, Cek Bu. Nung. Dari Nung. Cipejeuh Pacet Kabupaten Bandung. Mangga, apa Iya. dia? Silakan, Cek. Begini Nung. Mah, gimana hukumnya kalau bibi sama keponakan nikahnya dipoligami disatukan, malah diserumahkan, gimana hukumnya? Sekian, terima kasih. Yang istri pertama bibinya. Yang pertama keponakannya. Yang kedua bibinya. Iya. Tidak masalah kalau mereka mau mah. Yang haram itu kalau saudara kandung adik kakak seibu sebapak disatuin itu. Kalau bibi mah ponakan kagak ngapeh-ngapeh cenung. Cenong. Kalau keponakannya itu anak tiri gimana Mah? Apalagi Apalagi. anak tiri. Kalau ponakannya anak tiri nggak masalah. Iya. Ya, Terima ya kasih, sebentar Bu. Bu ya. Ya. Iya. Ibu udah nyamber aja di belakang ya. Jadi ibu, Iya. yang namanya bapak tiri haram menikah dengan anak tiri kecuali kalau ketika bapak tiri menikah dengan ibunya ini dia belum pernah berhubungan badan, maka si bapak tiri boleh menikah dengan anak tirinya. Kalau bapak tiri sudah berhubungan badan dengan ibu kandung daripada anak, maka haram adanya pernikahan. Iya, Begitu Cenung. Iya, tapi mungkinkah bernikah? Ya. Iya. Iya. Ada kemungkinan terjadi itu, Mah. Menikah tapi tanpa berhubungan badan setelah itu. Nggak tahu. Gak tahu ya, harus ditanya juga ya. Iya nanya dia sama dia, tapi jujur. Iya. Pernahkah Anda? Ah. Nah gitu tanya. Kalau Anda pernah, sorry nggak bisa sama saya. Ya.